Shalom Bapak Ibu Guru, siswa-siswi Krista Mitra yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sejenak lagi kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami hendak membaca, mendengarkan firman. Kiranya Bapa berkenan berfirman bagi kami semua. Mohon urapan dari sorga terjadi di dalam diri kami, dimanapun kami berada saat ini. Dan dalam urapan-Mu lah kami percaya, kami bisa dengar firman dengan jelas, percaya, mengerti dengan benar, dan juga dapat melakukan dalam kehidupan. Betapa hati kami rindu untuk diperbaharui, betapa hati kami rindu untuk makin dekat kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan dan berkasih karunia atas kami semua. Silakan Bapa, Engkau yang berbicara dengan leluasa bagi kami semua. Diberkatilah kami di dalam Engkau dari sekarang sampai selamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi Krista Mitra, pada saat ini tema yang akan kita renungkan bersama adalah anugerahnya membawa pertobatan. Kita akan memperhatikan firman dari Alkitab Perjanjian Lama, Yoel pasal 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Yoel pasal 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah, pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah, para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Ya, saudara sekalian, pembacaan Alkitab sampai di ayat yang ke-17, dan berbahagialah kita yang boleh mendengar firman Allah, terlebih jikalau dapat mengerti, percaya, dan melakukan dalam kehidupan, kita pasti berbahagia. Kalau mendengar kata bertobat atau seruan, bertobatlah, itu kan sering ya, bukan pada saat Nabi Yoel saja mengatakan bertobatlah begitu. Banyak nabi-nabi, tokoh-tokoh di Alkitab berseru bertobatlah. Bahkan Yesus ya memulai pelayanannya itu juga dengan mengajak pertobatan. Yohanes Pembaptis, dialah yang berseru-seru sebelum Yesus datang ke dunia ini, mengatakan bertobatlah, ya sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Setiap kali bertobatlah karena ini dan karena itu. Sering sekali kita mendengar. Dan kalau hari ini tema kita juga tentang bertobatlah. Apakah yang terlintas di benak kita? Bertobatlah? Itu bukan untuk saya. Saya gak ngapa-ngapa kok. Kalau dosa-dosa yang gak ada lah manusia tanpa dosa. Kalau curang-curang sedikit. Semua teman-teman juga begitu. Kalau bohong, perasaan enggak lah. Kayaknya kalau bertobat tuh seruan ini yang terus didengungkan, bukan deh buat saya. Mungkin itu yang pertama terlintas di benak kita. Bertobatlah itu harus disampaikan di mana? Di mana guys? Penjara ya. Itu orang-orang yang perlu bertobat. Atau mungkin minta maaf. Pergilah di rumah sakit, di kamar-kamar ICU, dan orang-orang yang dalam keadaan kritis kali itu yang perlu bertobat. Tapi buat saya, buat kita-kita, mungkin enggak lah. Ya, apa itu benar? Kita tidak perlu bertobat. Apa itu benar kalau ada seruan pertobatan dan itu berulang-ulang itu buat orang lain? Hati-hati saudaraku. Oleh karena apa? Oleh karena seperti ini. Seseorang tidak merasa sakit, tidak ada keluhan. Lalu kawannya sering mengeluh. Kayaknya seperti mudah masuk angin. Kalau sakit itu ada serangan kayak gitu ya. Kayak menyengkrem. Kayaknya ini tanda-tanda sakit jantung. Lalu kawan ini diajak oleh kawannya tadi untuk kontrol sebuah rumah sakit yang populer lah, ya gak jauh-jauh dari Indonesia. Oke deh, saya ikut bareng kamu. Ya sebagai perkawanan, dia keluhannya gejalanya jantung nih. Saya temani deh, saya ikut aja deh, walaupun saya tidak ada keluhan. Lalu berangkatlah mereka dan ya iseng-iseng berhadiah nih. Karena menemani ya sisan periksa. Dan hasilnya mengejutkan bahwa kawan yang mengalami banyak gangguan itu memang ada prediksi dari dokter jantungnya kurang begitu baik, kurang begitu sehat, harus waspada, harus ada peringatan ya, warning untuk dia. Tetapi yang sehat ini nggak boleh pulang ke Indonesia. Saat itu juga harus dioperasi. Wow! Operasi yang benar aja, ya benar. Dan ini kisah nyata ya, operasinya jantung. Jantung, bukannya yang mengeluh kawannya. Segera dia berpikir, kualat nih, nemani orang, nganter orang. Kok malah saya nggak ada keluhan nih dok, nggak salah, nggak ketuker hasilnya. Inilah yang berbahaya, oleh karena kawan yang merasa sehat ini tak ada keluhan, ini paling bahaya nih. Karena dia nggak tahu, ternyata ada banyak penyumbatan. Dan saat itu juga dia harus pasang ring, jadi dia nggak boleh pulang. Kalau dia mau pulang boleh aja sih. Ya mau pulang ke Indonesia boleh, mau pulang ke sorga boleh, dokternya boleh kan. Betapa dia syok. Dia minta pemeriksaan ulang, and then pemeriksaan ulang, hasil sama. Harus operasi sebab sudah ada penyumbatan-penyumbatan dan mulai pembengkakan. Kok nggak kerasa? Itu persoalan lain. Ada orang tidak kerasa dia menderita sakit jantung karena jenisnya mungkin koroner, tetapi yang akut itu mungkin segera berasa. Tapi kita mesti mawas ya. Ini bukan cuma satu kisah di dunia ini di mana banyak orang merasa dia sehat aja, enggak apa-apa, tapi ternyata dia punya penyakit yang berat. Anda masih ingat beberapa kawan kayaknya sehat aja, tadi pagi juga masih ketemu, masih ngobrol, loh kok sore-sore udah game over ya, sore-sore kok udah nggak ada. Dan diketahuilah bahwa dia sakitnya berat, apalagi biru-biru nih semua sampai biru ke hitam. Waduh, ternyata dia udah lama itu mengidap penyakit ya, dalam harusnya dia periksa ke dokter internis. Dan ya kawan yang mengantar tadi yang tidak merasa apa-apa kemudian dioperasi, dan ya puji Tuhan sih setelah pasang ring memang dia kesakitan sekali ya, sakit sekali.
Tapi sampai hari ini dia masih hidup. Puji Tuhan ya. Untungnya iseng-iseng berhadiah tadi, untungnya ada pertemanan ya, mau nemani teman, mau konconya, tapi itu membawa berkat buat dia. Dia pikir ini kualat, dia salah. Seandainya dia tidak periksa, mungkin terlambat. Itu loh orang-orang yang kemudian di lapangan olahraga, dia adalah olahragawan. Loh kok meninggal di lapangan? Loh kok dia berenang, tapi kok di kamar mandi gak keluar lagi, mandi terus gitu ya. Yaitu orang-orang yang tidak salah sih kita dengan menjaga kesehatan berolahraga, tapi mesti mawas. Tidak jaminan olahragawan itu nggak ada penyakitnya. Ya mudah-mudahan ya. Tapi rasanya medical check up itu penting ya. Walaupun kita semua nggak begitu suka, nggak ada keluhan kok harus periksa. Mobil gimana mobil? Mobil nggak ada keluhan, ngapain dibawa ke bengkel? Buang-buang duit. Guys, kadang-kadang perlu loh diperiksa sebelum ada peralatan yang mungkin aus, ya namanya dipakai mobilnya tiap hari, nggak dipakai aja bisa macet. Kadang-kadang kita perlu periksa walaupun tidak ada keluhan atau belum ada keluhan. Kalau udah mengeluh baru periksa minta maaf. Banyak peristiwa itu terlambat. Jadi boleh sekarang aku berkata, bertobatlah. Sebuah seruan yang berlaku untuk semua orang, bukan cuma jangan-jangan saya, tapi itu pasti untuk saya. Wow, beratnya ya kalau mengaku anak Tuhan nomor 1, tapi anak Tuhan yang perlu bertobat. Aduh, pamali ya. Kayaknya enggak, masuk si anak Tuhan sampai perlu bertobat. Kayaknya berat sekali kalau untuk mengakui itu. Tapi yuk saudara, dengan jujur di hadapan Tuhan, kita terbuka. Barangkali ada yang tidak kita sadari. Barangkali kita memang yang perlu bertobat, bukan orang lain. Bukan kasih ayat Alkitab ini buat orang lain, tapi untuk diri sendiri. Kenapa juga kalau anak Tuhan harus bertobat? Ya enggak apa-apa, itu tanda dia rendah hati, tapi itu tanda dia manusia biasa yang membutuhkan Tuhan. Kalau ada seseorang yang merasa tidak perlu bertobat, hati-hati. Dan barangkali dia sedang dalam keadaan sombong rohani. Kita perlu bertobat, pendeta juga perlu bertobat. Ya, sebagai manusia biasa, dia penyampai firman Allah, tapi dia manusia biasa. Kalau dia bilang dia tidak perlu bertobat, dia sempurna sekali, jangan-jangan dia Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sempurna. Dengan segala kerendahan hati, pada saat ini kita mau dengar firman, membuka hati bahwa kita bersedia dikoreksi oleh Tuhan. Bahwa kita perlu bertobat. Meskipun berat sekali kalimat ini, tapi kita ulangi, kita perlu bertobat sebagai manusia biasa. Yang kedua guys, ini pertobatannya yang diserukan oleh Yoel, Nabi. Ini bukan pertobatan yang ya seperti kawan-kawan kalau bilang ya, atau adalah guru mendapati siswa yang nggak benar ya dalam tanda petik, lalu ketahuan atau bisa dibuktikan kecurangannya, kesalahannya, lalu dia bilang tobat, saya benar-benar bertobat. Ini bukan yang kayak gitu, bukan sekedar ngaku bertobat di bibir aja. Harus nyata pertobatannya, harus ditunjukkan. Loh, caranya nunjukkan pertobatan gimana? Di dalam Alkitab tadi dikatakan oleh Nabi Yoel, kalau mau bertobat itu dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Itu tandanya, itu caranya, itu ciri-cirinya. Sampai di sini jangan dulu ya, jangan dulu bilang oke, saya bertobat dari omongan, tetapi juga sekarang saya mau puasa deh, tanda bertobat, saya mau menangis deh, saya mau mengadu deh di hadapan Tuhan. Ya itu iya, Nabi Yoel memang katakan begitu. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa di rumah-rumah duka ada loh paket untuk kita kalau ada kedukaannya, kematian, kita bisa bayar orang itu untuk menangis. Ya, jadi ada agama yang non-Kristen itu perlu tuh meratap-ratap ya, semacam orang Yahudi zaman kuno. Sekarang juga kalau ada kedukaan itu mesti ada peratapnya. Ya, kalau ada penari, penyanyi, ini peratap. Jadi ada orang-orang itu yang memang ditugaskan untuk menangis. Dan dia bisa menangis, meratap.
ya, dan dia dibayar untuk itu. Nah, selama dia meratap itu ibadahnya dilakukan. Ini bukan Kristen ya, ibadahnya dilakukan, dan kelompok ini yang sudah biasa ini ya itu bagian menangisnya, itu bagian yang mukul-mukul dirinya, itu bagian yang dengar ting ting. Dia tahu nada-nada itu dalam ibadah dan dia menangis di sana. Mewakili keluarga. Ada loh, itu paketnya ada. Ya udah usah sekarang, nggak usah juga. Tapi saya mau bilang, kalau ada orang dibayar untuk menangis, itu dalam grupnya, menangis itu sebagai bagian dari upacara agama, dan dia petugas agama, ada loh dibayar. Berarti ada loh orang bisa menangis itu bukan karena dia berduka, bukan karena dia menyesal, tapi memang dibayar untuk itu. Dan kalau Anda melihat di film-film, yang terakhir tokoh yang hebat itu mati, Superman kok mati ya. Misal tokoh utamanya dia menangis setengah mati, atau sebelum itu dia juga menangis luar biasa. Bisa loh dia menangis sejadi-jadinya, tapi habis itu dibayar. Nah, jadi itu tidak jaminan. Maka jangan kaget ketika Yoel mengatakan, saudara-saudara, bahwa bertobatlah, itu caranya begini, berpuasa, menangis, mengadu. Tapi jangan stop di situ. Ayat 13 mengatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Ya, siapa tahu dia akan memberhentikan semua itu dan menerima kamu. Lanjutannya begitu. Ya, jadi sampai di sini bukan cuma menangis, mengadu, tetapi ada kalimat yang sangat penting di ayat yang ke-13, koyakkanlah hatimu. Artinya, kalau kita bertobat itu bukan cuma nangis dan mengadu, bukan cuma minta-minta ampun dan janji-janji, atau bahkan kalau sampai ini saya sudah dibebaskan, saya akan jadi pekabar Injil. Kalau sampai saya ini ditolong Tuhan, disembuhkan, saya betul-betul bertobat dalam hidup. Kalau disembuhkan, kalau kagak, itu lain ya. Tapi kalau sampai betul lalu kita menangis, bukan itu yang Tuhan mau. Anugerahnya membawa pertobatan, ini pertobatan yang sejati. Jadi kalau orang dulu itu kalau berduka, dia koyakkan pakaiannya, dia oles debunya, dia duduk di atas debu. Bukan itu. Itu memang tandanya bagi manusia, tapi Tuhan tahu semua yang terdalam. Jadi Tuhan minta bukan bajumu yang dikoyakkan lalu kayak wah gembel begitu karena merana gitu ya, bukan. Tapi koyakkan hati. Merintihnya, menangisnya, mengaduhnya dari hati, bahwa aku betul-betul telah mengecewakan Tuhan, bahwa aku telah bersalah. Nah, pertobatan inilah yang dari hati, bukan dari penampilan, pakai baju kabung, berkabung, bukan, oleskan abu, bukan, tetapi pertobatan dalam hati inilah yang Tuhan inginkan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Dan mengapa Tuhan memanggil kita untuk bertobat? Dan mengapa kita jangan lagi menunda-nunda, bersegera? Mungkin tiap waktu kita perlu bertobat, tiap waktu kita perlu koreksi diri dan benar-benar menyesali. Mengapa? Mengapa kita harus bertobat? Ya, sebab Tuhan masih memberi kesempatan. Tuhan sendiri yang mengajak kita untuk bertobat, dan dikatakan dalam firman Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Dia menyesal karena hukumannya. Ya, kalau kita datang kepada orang lain, dia mungkin belum tentu mau memaafkan kita. Mungkin kita juga melukai begitu dalam sehingga dia untuk sembuh aja susah. Mungkin dia akan menolak kita. Tapi jangan tunda, jangan ragu-ragu kalau engkau mau bertobat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang. Engkau tidak akan dikecewakan kalau engkau datang kepada Tuhan. Dan datanglah selagi Allah masih mau ditemui. Datanglah selagi masih ada kesempatan. Dan percayalah, Dia akan mengoreksi dan memperbaharui. Daripada nih engkau terus membawa tomat busuk, lama-lama pecah, makin bau. Orang tanya, kok ada bau di sini? Kita tahu ada tomat busuk di kantong. Mau ngaku kok enggak enak.
Ya, tapi lama-lama berapa lama sih kita bisa menyembunyikan sesuatu yang busuk? Enggak bisa. Ya. Kalau engkau ragu-ragu kepada manusia, engkau tidak perlu ragu. Hari ini anugerah berlaku untuk engkau. Engkau tidak perlu ragu-ragu untuk datang minta ampun kepada Tuhan, sebab Dia baik. Engkau dan saya perlu memikirkan ini dengan serius dalam kerendahan hati, meskipun tidak merasa berdosa. Coba deh koreksi. Dan engkau dan saya perlu hal ini untuk tidak menunda, sebab tidak untuk selamanya pintu itu terbuka. Tidak untuk selamanya seruan pertobatan itu terjadi. Jadi selagi masih ada waktu. Allah sabar, Allah murah hati, ya jangan remehkan itu, jangan permainkan itu. Engkau ingat kan, orang lain belum tentu memaafkan engkau dan saya, tapi Tuhan mau, datanglah. Jangan berlambat-lambat, jangan menunda, jangan pikir yang negatif-negatif. Kalau ingat itu anak bungsu yang hilang kan malah bapaknya yang lari menyambut. Itulah Allah Bapa. Dia dihancurkan hatinya oleh anaknya, tapi cintanya kepada anaknya tidak pernah hancur. Itulah Allah kepada kita. Kita pakai kesempatan ini dengan baik. Dan saat ini juga kita menerima anugerahnya. Engkau berpikir anugerah itu kesehatan, engkau berpikir anugerah itu kesuksesan. Hari ini engkau dan saya berpikir ya, anugerah yang paling besar, yang paling kita butuhkan, pengampunan dari Allah. Hari ini anugerahnya berlaku untuk kita semua. Kalau itu kita mengoyakkan hati kita dan dijauhkanlah kita dari penghukuman Allah. Dan biarlah dalam kehidupan kita, kita beroleh damai sejahtera. Dengan begitu orang juga akan melihat Allah ada dalam hidup kita. Dan kita boleh memuliakan Allah dengan prestasi, dengan studi, dengan pekerjaan, dengan pelayanan kita. Kita bisa lakukan semuanya lebih leluasa, ya, karena tidak ada dosa yang menjerat, tidak ada dosa yang mengikat, tidak ada belenggu yang menahan kita. Hari ini juga kita terima pembebasan, dan dengan lebih leluasa, lebih kreatif lagi kita berkembang, kita maju dan kita sukses di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua dalam menerima anugerahnya, hidup dalam pertobatan, dan setelah itu kita pasti lebih lagi, lebih dari sebelumnya, dalam kebahagiaan damai sejahtera, lebih sukses, lebih bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menerima firman, kami menerima karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami menerima pengampunan untuk kami buka hati kami, bahkan kami membutuhkan dan berseru, kiranya Engkau kuduskan kami. Kami mengakui pertobatan kami mengakui kasih Tuhan yang besar, kami mengakui kematian Kristus di kayu salib berlaku untuk kami, untuk semua yang mau bertobat, untuk semua yang mau percaya, yang mau menerima Engkau. Dan kami terima kasih Bapa. Anugerah besar sekali, anugerah yang kekal, yaitu pengampunan bagi kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, terima kasih atas segala kemurahan-Mu. Dengan sukacita kemudian kami melanjutkan kehidupan setelah kami diperbaharui, setelah kami dikuduskan, setelah kami mengakui kelemahan keberdosaan kami, dan kami saat ini juga mengalami pembebasan dalam Kristus, bebas untuk menikmati kehidupan, bebas untuk berkarya, bebas untuk sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau. Kiranya hidup kami makin bermakna di dalam kemurahan Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa, kami terima berkat, dan kami mengucap syukur. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.